Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner dan kali ini menjawab pertanyaan Ibu Yuli di Jakarta yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Agus, ayah saya ikut tax amnesty yang pertama di tahun 2016 dan bulan Juni lalu juga sudah ikut tax amnesty yang kedua. Ternyata beliau lupa kalau masih ada aset rumah yang dibeli di tahun 1997 yang belum dilaporkan. Pertanyaan saya, apakah atas aset rumah yang dibeli tahun 97 sudah tidak bisa ditagih lagi pajaknya? Apabila masih bisa ditagih lagi, apakah ayah saya bisa dikenakan sanksi 200%? Mohon solusinya. Baik Ibu Yuli di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi begini Bu Yuli, kalau kita lihat di Undang-Undang Pengampunan Pajak, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, di situ dijelaskan bahwa bagi wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak jilid ke-1 ya, tax amnesty tahun 2016, apabila ditemukan adanya data dan atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkap dalam surat pernyataan harta pengampunan pajak, maka atas harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pada saat ditemukan data mengenai harta yang dimaksud. Dan atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditambah sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang dibayar. Nah, memang sejatinya masih ada kesempatan ya dengan mengikuti program pengungkapan sukarela yang lalu ya, yang PPS yang lalu, yang mana yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak 1 Januari yang sudah berakhir kemarin ya di 30 Juni kemarin. Nah, tapi aset rumah yang dibeli tahun 1997 ya masih bisa ditagih. Jadi otoritas pajak masih bisa menagih, Bu, ya. Walaupun aset rumah itu dibeli di tahun 1997. Lain halnya nih apabila wajib pajak itu tidak mengikuti tax amnesty tahun 2016 yang lalu. Untuk wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty yang lalu, yang tahun 2016 yang lalu, itu ada daluarsanya atas perolehan harta, yang mana harta yang diperoleh dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015, itu ada daluarsanya paling lama adalah 3 tahun sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak ini mulai berlaku. Nah, artinya apa? Artinya bagi wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty, ya, yang tidak ikut tax amnesty 2016, setelah 3 tahun sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak itu mulai berlaku, maka mengikuti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, artinya berlaku yang 5 tahun seperti itu. Karena sudah melewati batas 3 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Tax Amnesty. Jadi sejak tahun 2019 ya, itu sudah balik lagi ke Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, jadi artinya bisa saya simpulkan untuk wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty yang lalu, apabila memang misalkan dia mempunyai aset yang diperoleh di tahun 1997, ya, itu memang sudah daluarsa. Tapi ini untuk yang wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty 2016. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty tahun 2016 itu tidak ada daluarsanya. Sampai kapanpun terus itu otoritas pajak bisa mengusut ya atas harta yang mana perolehan di tahun 1 Januari tahun 85 sampai dengan 31 Desember 2015. Tetapi Bu Yuli nggak usah khawatir juga ya, karena orang tua Bu Yuli bisa mengikuti program Pasfinal ya. Apa itu program Pasfinal? Jadi program pengungkapan aset sukarela, yang mana tujuannya ini adalah untuk mengakomodir nih untuk kasus-kasus seperti yang dialami oleh orang tua Bu Yuli. Nah, program Pasfinal ini masih berlaku sampai sekarang. Sekadar informasi ya, program Pasfinal ini itu berlaku sejak disahkan ya, dan bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Nah, sepanjang memang otoritas pajak belum menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak. Nah, jadi untuk
pas final atau pengungkapan aset sukarela, ya, itu bisa menggunakan tarif final, PPh final. Nah, jadi siapa saja yang bisa memanfaatkan pas final ini? Ya, jadi untuk wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty, ya, ternyata terdapat harta yang belum dilaporkan di dalam surat pernyataan harta pengampunan pajaknya, ya, dan juga belum dilaporkan di SPT, maka bisa ikut pas final. Nah, jadi siapa saja bisa memanfaatkan pas final ini, yaitu adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak tertentu. Nah, siapa wajib pajak tertentu ini? Nah, wajib pajak tertentu ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki omset, ya, sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun. Atau juga misalkan karyawan, ya, karyawan juga bisa. Sepanjang memang penghasilannya itu setahunnya tidak sampai dengan 632 juta. Nah, ini termasuk wajib pajak tertentu. Nah, berapa tarifnya, ya, untuk ikut pas final ini? Nah, jadi untuk wajib pajak tertentu, ya, itu dikenakan tarif PPh-nya adalah 12,5%. Ya, jadi untuk wajib pajak tertentu, yang mana wajib pajak sumber penghasilannya dari usaha, ya, yang mana omsetnya itu tidak boleh lebih dari 4,8 miliar. Ya, jadi WP UMKM nih, ini termasuk di sini. Dan juga untuk karyawan yang memang penghasilannya itu tidak lebih dari 632 juta dalam setahun. Itu dikenakan 12,5%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan, tarif PPh finalnya adalah 25%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi itu dikenakan 30%. Nah, jadi Bu Yuli bisa memanfaatkan program pas final ini agar terhindar dari pengenaan sanksi 200%, ya. Jadi Bu Yuli bisa memanfaatkan tarif PPh final, ya, tinggal dilihat apakah orang tua Bu Yuli termasuk wajib pajak yang mana? Apakah wajib pajak orang pribadi, ya, atau wajib pajak tertentu, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Yuli dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.